Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Octavian Putra. Nomor induk mahasiswa 0538024. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 untuk soal A. Melakukan praktikum transaksi. Jadi saya mengacu pada buku basis data. Baik, kita lanjutkan. Pertama kita akan memasukkan perintah yaitu commit. Nah, sebelum commit kita akan membuat transaksi dengan cara kita klik rumah sakitku di database, kemudian rutin, klik rutin one, transaksi. Untuk ini kita hapus saja. Kita tambahkan parameter atau perintahnya. Nah, di sini di buku sudah dijelaskan perintahnya. Tadi sudah sempat saya bikin di note agar mempermudah dan mempercepat untuk pengerjaannya. Di sini saya tambahkan. Nah, untuk yang di awal transaksi 1 kita masukkan perintah seperti ini di rutin, bikin start transaction, insert into pasien, berarti memasukkan ke data pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Contoh nomor 6 Octavian, daerah sukun, dan pria. Select from pasien dan kita akhiri dengan N karena diawali dengan begin. Kemudian di sini kita kirim. Nah, setelah create prosedur transaksi muncul seperti ini, berarti prosedur kita berhasil dibuat. Untuk mengeceknya kita bisa pergi ke SQL, kemudian kita call, kita panggil transaksi 1, kemudian kita kirim. Nah, tadi sudah masuk. Setelah kita call Octavian sukun pria di ID pasien nomor 6. Namun di transaksi 1 ini hanya muncul ketika kita call di SQL. Namun di dalam data pasien prosedur tadi tidak masuk, seperti itu. Jadi kita akan membuat prosedur yang kedua, yaitu untuk memperbaiki prosedur yang pertama tadi. Kita create lagi, kita namai transaksi 2, kita silang, kita copy saja perintah tadi dan ditambahi dengan commit. Di sini commit berarti kita juga menambahkan data di dalam pasien tadi. Akan saya contohkan. Transaksi terbuat, SQL, kita call transaksi 2. Oke, kita kirim. Nah, seperti yang data pertama tadi, di sini juga muncul 6 Octavian sukun dan pria. Kita coba cek di pasien, apakah yang kita buat di commit tadi masuk tidak. Nah, di sini sudah masuk di pasien dengan perintah commit di sini. Oke, kita lanjut untuk membuat transaksi 3. Transaksi 3 di sini adalah rollback. Rollback digunakan untuk mengeluarkan perintah yang sedang berjalan. Jadi sebelum rollback ini sebelum di commit, data tidak akan ada perubahan. Nah, jadi kita coba dulu. Kita kerjakan rollback dengan rutin, kita tambahkan, kita namai transaksi 3, kita hapus, kemudian kita masukkan untuk rollback. Nah, ini oke. Nah, bikin
start transaction, update di data pasien, kita namai Putra di nomor 6. Jadi kita nanti untuk mengganti Putra, keinginan kita seperti itu, di ID nomor 6 Putra dengan sistem rollback. Di sini kita sudah masukkan commit juga. Kita kirim, transaksi berhasil dibuat. Kita cek di SQL, call transaksi 3. Kita kirim. Nah, di sini kan masih 6 Octavian Sukun pria. Dan di data pasien kita masih 6 Octavian Putra. Jadi sistem tadi tidak menjalankan commitnya, dia memutar mundur dengan sistem rollback. Untuk menggantinya atau memodifikasinya kita gunakan prosedur 4. Nah, di sini prosedur 4 silang, kita masukkan. Nah, perintah seperti ini. Nah, kita harus jelas yang mana yang akan kita ganti atau kita masukkan. Insert into, berarti kita masukkan ke pasien, ID nama pasien. Misalkan 8 Ramadan Sukun pria rollback. Nah, di sini update pasien set nama pasien Putra di ID nomor 10 dan kita commit. Kita coba di SQL, call transaksi 4. Kita kirim. Nah, di sini ada 8 key primary duplicate, berarti ada sesuatu yang gagal. Untuk yang gagal tadi nomor 8 bisa kita rubah karena nomor 8 tidak ada. Kita cek dulu di pasien jelajah. Nah, di sini ternyata nomor 8 sudah dipakai. Jadi kita tidak bisa memasukkan. Kita coba ganti nomor 7. Ini kita coba dulu. Setelah dimodifikasi, kita call lagi transaksi 4. Kita kirim. Nah, sudah bisa. Oke. Kemudian setelah kita call yang tadi, kita cek lagi pasiennya. Nah, di sini adalah rollback. Setelah insert pada pernyataan pertama dilanjutkan, perintah rollback seperti itu. Kita akan memodifikasi rollback. Jadi yang tadi kurang tepat. Jadi kita ada yang akan kita ganti. Kita cek lagi karena kita berniat untuk mengganti ya. Nah, ini di sini salah karena di nomor 10 sebenarnya tidak ada. Nomor 10 kita jelajahi. Nah, nomor 10 adalah Putra 10 Singosari. Kita cek lagi prosedurnya. Putra 10 Singosari sudah benar. Berarti tadi di nomor 10 sudah kita rubah, dan yang nomor 7 Ramadan Sukun pria rollback tidak ditampilkan. Oke, setelah itu kita lanjutkan di transaksi 5, yaitu checkpoint atau save point. Di sini kita akan menambahkan beberapa nama pasien. Kita masukkan transaksi 5. Oke, hapus. Nah, di sini sudah saya bikinkan untuk transaksinya.
kita akan memasukkan seperti pada perintah sebelumnya, ID, nama pasien, alamat, dan jenis kelamin. Nah, di sini ada save point 1. Kemudian di sini ada roll back to save point 1, berarti kita mengeksekusinya hanya di save point 1. Kemudian di sini untuk HD dan pasar kita ganti value-nya 15. Kita commit dan select N. 4, 5, dan 15. Kita coba, kita ganti namanya ini agar tidak sama. Oke, 4, 5, 15 kita kirim. Berhasil dibuat. Kita coba dulu untuk call. Terus sebelum kita call, kita cek lagi. Nah, kita cek dulu ya, pasien 4, 5, dan 15 yang kita buat tadi belum ada. Oke, baru kita SQL, kita call transaksi 5, kirim. Oke, 4, 5, dan 15. Jadi di dalam tadi 4 ditampilkan dan 15 ditampilkan. Mengapa 5 tidak ditampilkan? Karena kita bisa cek lagi. Nah, di sini adalah roll back to save point. Jadi yang ditampilkan hanya di save point 1, yang roll back tidak ditampilkan. Oke. Sampai transaksi 5 sudah, kita akan mencoba membuat trigger untuk resep pembelian. Kita akan membuat di database rumah sakit, kita akan tambahkan tabel baru yang berisikan tentang obat dan transaksi obat. Baik, kita coba dulu, kita bikin obat. Di sini yang digunakan ID obat, kode obat, nama obat, harga. Kurang 1 kita tambahkan stok. Untuk tipe datanya, untuk ID obat kita integer, kode obat kita kasih varchar, nama obat varchar, harga integer, stok integer. Kita beri 6 saja. Kode obat mungkin bisa kita kasih 5 karena kita tidak perlu banyak-banyak. Untuk nama obat berikan 50 saja. Harga kita berikan 10, stok integer 5. Untuk ID obat kita auto increment. Setelah selesai, untuk tabel obat kita simpan obat. Jadi kita tambah untuk transaksi obat, ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah, kita kurang harga, total harga. Oke. Untuk tipe datanya kita gunakan integer semua. Transaksi 3, ID pasien kita bisa bikin 3, jumlah 10, total harga 10. Untuk auto increment kita masukkan di yang pertama, ID transaksi. Oke, setelah itu kita simpan. Nah, seperti ya panduan di buku, kita akan melanjutkannya di diagram atau desain. Oke, di desain kita buka dulu halaman kita yang lama, rumah sakit. Oke, ini kita yang lama. Yang tadi kan belum muncul, kita bisa show hide type. Nah, di sini
dua yang baru bisa kita tampilkan. Sudah, bisa kita tutup lagi. Kemudian kita posisikan. Nah, perlu kita ingat sebelum kita membuat relationship, kita jadikan dulu dia menjadi obat ini struktur. Nah, kita jadikan dia menjadi indeks. Untuk obat, indeksnya adalah ID obat. Ini kita jadikan indeks. Oke, sudah jadi indeks. Di transaksi obat, kita lihat strukturnya. Yang ID obat kita jadikan indeks. Dan ID pasien kita jadikan indeks. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke designer. Nah, kita ulangi langkah yang tadi, rumah sakit. Nah, kita tampilkan ulang karena tadi belum update. Kita tutup agar bisa dilihat dengan baik. Oke, kita taruh sini, obat bisa kita taruh sini. Setelah itu kita simpan halaman dulu. Oke, setelah itu create relationship. Untuk pasien kita hubungkan ke transaksi open yang pasien, cascade seperti biasa, enter. Oke. Nah, untuk yang ID obat kita masukkan ke ID obat. Oke, jadi seperti ini. Bisa kita simpan dulu. Nah, hubungan relasinya. Setelah itu kita akan mencoba perintah trigger. Trigger di sini adalah ketika kita memiliki suatu data berupa obat-obat kita, nanti kita bisa melihat stoknya berkurang atau stoknya mau habis. Kita lihat di sini. Jadi pertama kita bikin dulu tabel obat. Di obat di sini obat kita bisa tambahkan. Nah, di sini bisa kita tambahkan. Kita jadikan 3 obat. Oke. ID obat kita bikin mudah saja. 1, 2. Ada OBH kombi. Kita harga 20, stok kita misalkan 15. Nomor 2 ada paracetamol harga 5.000, stok kita ada 100. Untuk 3 kita kasih kode seperti ini, misalkan betadine harga 10.000, stok kita ada 10. Oke. Nah, setelah itu kita kirim, baris tambahkan transaksi sudah jadi. Untuk kita lihat di jelajahi. Nah, ini kita lihat dulu stok kita 15 untuk OBH kombi, paracetamol 100 dan betadine 10. Kita lakukan perintah untuk transaksi obat dengan cara trigger, perintah trigger di sini kita buat di menu trigger. Kita cari menu trigger rumah sakitku. Oke. Nah, ini menu trigger. Create new trigger. Nama trigger misalkan Tiki underscore jual. Tabelnya di transaksi obat. Waktunya after, setelah kita insert. Oke. Kemudian perintahnya adalah ini. Nah, update obat stok
dikurangi jumlah yang baru, di mana ID obat nanti adalah jadi yang baru. Kita kirim. Oke, sudah. Ini transaksi obat sudah kita bikin. Kemudian bisa kita coba transaksi. Kita perlu ingat-ingat dulu jumlahnya obat. Nah, ini 15, 10, 15, 100, dan 10. Kita lakukan transaksinya. Oke, dengan cara transaksi obat tambahkan. Nah, ini transaksi kita isikan sesuai keinginan kita. Contoh, pasien 1 nama Andi, dia membeli paracetamol sejumlah 10, harganya kita masukkan 0 saja. Kemudian ada Putra membeli OBA Kombi jumlahnya 3, oke, harganya 0. Kita coba, kita kirim. Transaksi obat berhasil. Kita bisa lihat jumlahnya apakah berkurang di obat. Nah, jumlahnya berkurang dari 15 menjadi 12 dan dari 100 menjadi 90. Baik, untuk soal nomor 1, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.